Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa Mufid TV Official, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah, diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, dan banyak sekali nikmat sehingga pada hari ini kita bisa bertemu secara online dalam kajian The Wonderful Sahabiyah, di mana pada hari ini insya Allah kita akan membahas salah satu dari sahabiyah yang bernama Asma. Dan Asma ini adalah salah satu dari anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di buku yang kita baca ada di halaman 62, silakan dibuka. Nanti di akhir kajian ini saya akan sampaikan beberapa faidah yang mungkin kita bisa ambil dari kisah Asma. Kemudian teman-teman nanti boleh mengajukan pertanyaan lewat grup belajar atau mengaji sunnah Balikpapan dan Indonesia, baik yang ada di WhatsApp maupun di Telegram. Begitu juga bisa mengajukan di channel YouTube atau di Facebook yang sedang live di bagian live chatnya. Sedangkan untuk memberikan faedah yang lain nanti bisa disampaikan di bagian kolom komentar setelah kajian selesai. Kecuali kalau di Facebook bisa langsung, adapun di YouTube baru bisa disampaikan di kolom komentar bila videonya sudah selesai. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, yang disebut dengan Dzatun Nitaqain atau pemilik dua ikat pinggang. Beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Mari kita baca. Wanita sahabat ini menyatukan kemuliaan dari segala sisinya. Bapaknya adalah sahabat, saudara perempuannya adalah wanita sahabat, suaminya adalah sahabat, anaknya juga sahabat. Saya ulang. Wanita sahabat ini menyatukan kemuliaan dari segala sisinya. Bapaknya adalah sahabat, saudara perempuannya adalah sahabat, suaminya adalah sahabat, anaknya adalah sahabat, dan cukuplah semua itu sebagai kebanggaan dan kemuliaan baginya. Bapaknya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kakeknya adalah Abu Atiq, yaitu bapaknya Abu Bakar, dan saudara perempuannya adalah Aisyah Ummul Mukminin, yang merupakan istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara suaminya adalah Az-Zubair ibn al-Awwam, yaitu salah seorang dari hawarinya Rasulullah, dan hawari itu artinya sahabat setia yang merupakan pembela dan pendukung Nabi, sebagaimana Nabi Isa juga memiliki hawari. Maka Rasulullah SAW memiliki hawari, salah satunya adalah Zubair ibn al-Awwam yang merupakan suami dari Asma binti Abu Bakar, dan putranya adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Asma radhiyallahu anha lahir di rumah ilmu, kemuliaan, kedudukan, dan nasab. Ibunya adalah Qutailah binti Abdul Uzza, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menikahinya di masa jahiliyah, dan darinya dia memiliki anak yaitu Asma dan Abdullah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menalaknya sebelum Islam, dan dia tetap dalam jahiliyah dalam beberapa waktu, dan akhirnya masuk Islam sesudah Fathu Makkah. Asma menyaksikan fajar dakwah dan awal kemunculannya. Dia hidup bersama bapaknya, merasakan kegangguan kaum musyrikin. Dia menjunjung panji dakwah dengan tangan, hati, dan perasaannya.
Fenomena-fenomena tarbiyah iman yang hak terulang-ulang dari depan mata dan telinga Asma. Dia menyaksikan bagaimana bapaknya sendiri berdiri di hadapan para tokoh Quraisy dan para sekutu mereka untuk membela Rasulullah SAW. Seraya berkata, apakah kalian hendak membunuh seorang laki-laki yang berkata Tuhanku adalah Allah? Maka orang-orang kafir Quraisy itu membiarkan Rasulullah, namun menyerang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah menyaksikan hal ini, bagaimana dia tidak terdidik di atas keberanian dan keteguhan untuk membela kebenaran. Dia di sini maksudnya adalah Asma. Asma hidup bersama kaum muslimin angkatan pertama dengan kehidupan yang syarat dengan kesabaran, jihad dan ujian yang berat. Dia menghadapi tekanan dan kesulitan hidup. Dia melihat perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Tidak sekali dua kali dia melihat mereka menyeret kaum muslimin yang lemah ke padang pasir Makkah, diikuti para budak dan anak-anak. Mereka menimpakan berbagai bentuk penyiksaan, namun semua itu semakin menambah keteguhan dan keyakinannya. Setiap kali matahari baru terbit, akar-akar iman semakin menghujan dalam hatinya. Dengarkanlah saat dia menceritakan salah satu momen jihadnya di awal perjalanan dakwah. Dia berkisah, aku menyiapkan bekal makanan Nabi SAW di rumah bapakku, manakala beliau hendak berhijrah. Namun, aku tidak menemukan pengikat untuk kantong makanan dan minuman beliau. Yang makanan dan minuman ini sudah dia persiapkan bersama Aisyah. Ketika hendak ditaruh di atas unta, tidak ada tali untuk mengikatnya. Maka aku berkata kepada bapakku, Abu Bakar, hanya ada ikat pinggang saja. Maka bapakku berkata, sobek saja menjadi dua dan ikatlah dengan keduanya. Karena itulah, sejak itu aku dipanggil sebagai pemilik dua ikat pinggang. Maksudnya, ikat pinggang yang dibelah dua untuk mengikat perbekalan Nabi SAW sebelum hijrah. Asma menikah dengan sahabat mulia Az-Zubair ibn Awwam sebelum hijrah. Dia adalah putri bibi Rasulullah SAW dan bibi di sini adalah Sofia. Zubair ini adalah anaknya Sofia, bibinya Nabi. Sehingga Zubair dan Nabi adalah sepupuan. Saya ulang. Asma menikah dengan sahabat mulia Az-Zubair ibn Awwam sebelum hijrah. Dia adalah putri bibi Rasulullah SAW, yaitu Safiyah binti Abdul Muttalib. Az-Zubair bukanlah orang kaya. Sebaliknya, dia miskin. Dia tidak memiliki harta kecuali sedikit. Akan tetapi Asma menerimanya sebagai suami. Bagaimana tidak dia menerimanya? Sementara dia adalah putra dakwah yang menyaksikan fajarnya menyingsing. Seperti dia menyaksikannya dan urusan Islam menjadi tanggung jawab pertama yang dipikulnya. Rumah tangga pasangan suami istri ini adalah rumah tangga iman. Di sana pohon takwa tumbuh. Nilai-nilai luhur dan akhlak-akhlak mulia terpancar dari sisi-sisinya. Sekalipun Az-Zubair bukan orang kaya, namun Asma adalah wanita murah hati dan gemar memberi. Dia berkata kepada putri-putrinya dan keluarganya, berinfaklah dan bersedekahlah, dan jangan menunggu lebih. Karena bila kalian menunggu lebih, niscaya tidak akan pernah ada. Tetapi bila kalian bersedekah, meskipun dalam keadaan pas-pasan, maka kalian tidak merasakannya hilang. Putranya Abdullah, yaitu Abdullah bin Zubair, berkata, aku tidak pernah melihat wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma radhiyallahu anhuma. Walaupun kedermawanan mereka berbeda. Kalau Aisyah
Maka dia mengumpulkan, dan ketika sudah terkumpul, dia berikan kepada siapa yang berhak. Adapun Asma, maka dia langsung memberikan tanpa menyimpan sesuatu untuk hari esok. Asma radhiyallahu anha diberi umur panjang. Dia hidup lebih dari 100 tahun. Namun tidak satu pun giginya yang tanggal. Akalnya juga masih baik, namun penglihatannya hilang saat usianya masuk senja. Namun dia bersabar dan berharap pahala dari Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Seandainya sejarah melupakan sesuatu dari Asma, maka sejarah tidak akan pernah melupakan sikapnya yang mengagumkan terhadap anaknya Abdullah bin Zubair dan terhadap Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya. Mungkin teman-teman yang pernah ikut kajian The Amazing Tabi'in, yaitu kajian yang kita pernah adakan sebelum pandemi dan sempat kita lanjutkan juga setelah pandemi, ya. Namun dengan berbagai kendala teknis sehingga akhirnya kajian sementara di stop dulu, dan setelah kita punya peralatan yang cukup, qadarullah kajian tersebut belum kita lanjutkan, ya, karena belum ada kajian malam. Nah, untuk teman-teman yang pernah ikut di Amazing Tabi'in mungkin pernah mendengar bagaimana kisah Abdullah bin Zubair dan peperangannya melawan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ya, dalam masalah pemerintahan. Hanya saja jangan sampai keliru bahwa Abdullah bin Zubair bukan melawan orang-orang kafir, ya, tetapi ada ijtihad beliau melawan pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, di mana Al-Hajjaj bin Yusuf adalah salah satu dari panglima perangnya. Nah, silakan kembali merujuk kepada buku Tabi'in supaya tahu detail dari kajian tersebut atau detail dari kisah peperangan antara mereka. Manakala Yazid bin Muawiyah wafat, kekuatan Abdullah bin Zubair meningkat hingga dia dibaiat menjadi khalifah di seluruh penjuru negeri. Namun Marwan Ibnul Hakam menentangnya. Dia mengambil Syam dan Mesir dari orang-orangnya Ibnu Zubair. Marwan wafat dan digantikan oleh Abdul Malik bin Marwan. Saya ulang. Marwan wafat dan digantikan oleh Abdul Malik bin Marwan. Dia mengirimkan pasukannya ke Irak dan membunuh Mus'ab bin Zubair serta menguasai Irak. Kemudian mengirim Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi untuk ke Mekah menaklukkan Ibnu Zubair. Al-Hajjaj mengepungnya selama kurang lebih 7 bulan. Hingga akhirnya berhasil menundukkannya pada hari Selasa 17 Jumadil Ula tahun 73 Hijriah. Urwah bin Zubair berkata, ya, di sini ditulis Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Saya klarifikasi sedikit. Maaf. Sebatas yang saya pernah baca, Urwah ini adalah adiknya Abdullah bin Zubair. Hanya saja dia lahir setelah Nabi SAW wafat. Dan sering kita sebutkan bahwa orang-orang yang merupakan para sahabat itu adalah yang hidup sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, ya, meskipun tidak melihat langsung karena kebutaan misalnya, ya. Dan dia hidup beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan beriman juga. Ini syarat untuk dikatakan seorang sahabat. Sehingga kalau dia hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu, maka dia bukan sahabat. Ya, sebagaimana Raja Najasyi hidup sezaman dengan Nabi, ya, dia beriman kepada Nabi, wafat juga dalam keadaan beriman, tapi dia adalah tabi'in karena tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi. Contoh yang pernah bertemu dengan Nabi langsung, tapi tidak melihat dengan
matanya sendiri, ya, karena kebutaannya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Begitu juga Urwah di sini. Urwah itu lahir sesudah Nabi wafat. Ya, sehingga meskipun dia anaknya seorang sahabat yaitu Zubair ibn Awam, karena Urwah tidak sezaman dengan Nabi, berarti Urwah statusnya adalah seorang tabi'in. Dan biasanya kalau tabi'in kita namakan atau kita berikan doa dengan kalimat rahimahullah, bukan radhiyallahu anhu, supaya bisa dibedakan dengan mudah mana yang sahabat, mana yang bukan. Nah, di sini disebutkan Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, sebatas yang saya tahu yang tepat adalah rahimahullah karena dia bukan seorang sahabat. Yang sahabat adalah kakaknya, Abdullah bin Zubair. Nah, di sini koreksi sedikit ya. Ini yang benar rahimahullah. Urwah bin Zubair rahimahullah berkata, aku dan saudaraku, yaitu Abdullah, 10 malam sebelum dia dibunuh, datang kepada ibu kami yang sedang sakit. Abdullah radhiyallahu anhu berkata, bagaimana keadaanmu wahai ibu? Beliau menjawab, ya sakit. Dia berkata, sesungguhnya kematian mengandung ketenangan. Ini katanya Abdullah bin Zubair. Ya, kalaupun meninggal, ya meninggal itu mengandung ketenangan kok. Ya, dalam rangka menghibur ibunya. Nah, maka ibu berkata, emangnya kamu berharap aku mati? Jangan begitu. Aku berharap mati, aku belum berharap mati hingga aku menyaksikan nasibmu dulu. Dibunuh, lalu aku bisa berharap pahala kepada Allah karena itu, atau menang dan aku ikut berbahagia. Kan ini masa-masa pengepungan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj. Dan disitulah ibunya sakit. Maka maksud ibunya gini, kalau engkau meninggal dalam proses yang kau anggap ini adalah bagian dari jihad, maka aku ingin engkau meninggal duluan dan aku berharap pahala kepada Allah karena anakku wafat dalam keadaan kalah dalam jihadnya. Dan jika kamu yang menang, maka aku berharap aku bisa ikut berbahagia melihat engkau juga berbahagia dengan kemenanganmu dalam proses jihadmu ini. Ya, jadi saya belum mau mati katanya Asma. Nanti tunggu mati kalau sudah lihat nasibmu. Engkau meninggalkah? Ya, karena kalah atau menang? Kalau meninggal maka aku berharap pahala. Kalau kau menang aku ikut bahagia. Jangan terjebak dengan satu strategi yang tidak kamu setujui, lalu kamu menerimanya hanya karena takut mati. Manakala Abdullah radhiyallahu anhu hendak berpamitan, Asma memanggilnya, merangkulnya dan menciumnya. Saat itu Asma, ya, saat memeluk anaknya ini, dia rasakan ada sebuah baju besi di tubuh putranya. Kita katakan di sini merasakan baju besi ada di tubuhnya karena tadi sudah disebutkan bahwa Asma itu sudah buta ketika usianya senja. Ya, jadi dia tidak melihat anaknya langsung dalam keadaan menggunakan baju besi. Ketika dipeluk baru kemudian terasa di badannya itu ada baju besinya. Baik, saya lanjutkan. Manakala Abdullah hendak berpamitan, Asma memanggilnya, merangkul dan menciumnya. Saat itu Asma merasakan sebuah baju besi di tubuh putranya. Dia berkata, ini apa ini? Ini bukan untuk yang mau mati syahid. Maksudnya jangan pakai baju besi lah. Kalau memang mau mati syahid. Ini kan baju pelindung. Ini bukan untuk yang mau mati syahid. Allah kemudian menjawab, demi Allah, sebenarnya aku sendiri tidak memerlukannya. Kecuali karena aku mengkhawatirkanmu. Ya, karena mengkhawatirkan ibunya.
yang sedang sakit. Maka ibunya berkata, lepaskan saja baju ini. Maka Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ibu, sesungguhnya aku bukan takut mati, tapi aku khawatir orang-orang itu akan mencincang jasadku dan memutilasi aku. Asma radhiyallahu anha menjawab, putraku, sesungguhnya kambing tidak akan merasa sakit kalau dia sudah disembelih, manakala dia dikuliti. Ya, ada perkataan Asma, inna syata la yadurruha salkhuha ba'da dhabhiha. Sesungguhnya kambing itu tidak akan merasakan kesakitan manakala dia dikuliti bila dia sudah disembelih. Maksudnya adalah, kalaupun nanti mereka mencincangmu, memutilasi dirimu, maka kau tidak akan merasa sakit karena kamu sudah dibunuh oleh mereka. Asma melepaskan putranya. Kemudian dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah yang maha hidup dan selalu mengurusi makhluk-makhluknya. Dia berkata, ya Allah, rahmatilah usaha dan upayanya itu, kehausan saat panas, kebaikannya kepada bapaknya dan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkannya kepada keputusanmu. Aku ridho kepada apa yang engkau putuskan. Limpahkanlah kepadaku pahala orang-orang yang bersabar dan bersyukur karena Abdullah. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, ya, disebutkan anhuma karena Az-Zubair bapaknya adalah sahabat, Abdullah sendiri anaknya adalah juga sahabat. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma keluar ke Masjidil Haram di Mekah. Dia menghabiskan malamnya untuk sholat. Kemudian dia duduk melingkarkan tali pedangnya ke tubuhnya. Dia tertidur sesaat. Kemudian terjaga seiring fajar. Kemudian dia mengumandangkan azan lalu berwudu. Sholat 2 rakaat fajar. Kemudian iqamah dikumandangkan. Dan dia sholat subuh dengan membaca surat Nun dengan tartil. Setelah selesai sholat, dia memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian dia memotivasi orang-orangnya untuk berperang. Dia bangkit untuk menyerang dan mereka pun ikut menyerang. Ya. Tiba-tiba sebuah batu melayang dan mengenai wajahnya hingga dia limbung. Manakala dia merasakan hangatnya darah menetes di wajahnya, dia berkata, luka-luka kami berdarah. Ya. Bukan pada tumit-tumit. Akan tetapi darah menetes di atas telapak kaki kami. Kemudian Abdullah bin Zubair jatuh. Mereka bergegas kepadanya, orang-orang yang menyerangnya, lalu membunuhnya. Mereka mengabari Al-Hajjaj. Nah, maka Al-Hajjaj sujud syukur. Dan Makkah goncang oleh tangisan untuknya. Ya. Ini kita perhatikan teman-teman yang dirahmati Allah. Yang dibunuh sholat subuh. Ya, sempat azan lagi. Yang membunuh, waktu sudah berhasil membunuh, malah sujud syukur. Ya. Di sini nanti akan mengundang tanya, lah ini peperangan siapa lawan siapa? Maka jawabannya, coba dibaca lagi kemarin yang saya bilang tadi, di buku Tabi'in. Tentang kisahnya, di situ banyak disebutkan kisah-kisah yang berkenaan nanti dengan Hajjaj bin Yusuf. Termasuk diantaranya adalah kisah Urwah bin Zubair yang dipotong kakinya. Nah, di awal-awal ceritanya di situ disebutkan bagaimana persahabatan antara Urwah, Abdullah, Abdul Malik bin Marwan. Ya. Lalu kemudian mereka berjihad dan akhirnya timbul peperangan di antara mereka. Mereka mengabari Al-Hajjaj bahwa mereka telah berhasil membunuh Abdullah bin Zubair. Maka dia sujud syukur dan Makkah goncang oleh tangisan untuknya. Al-Hajjaj kemudian berdiri dan berkhutbah di hadapan orang-orang. Dia berkata,
Sesungguhnya Abdullah bin Zubair ini termasuk orang terbaik di umat ini. Hanya saja dia berambisi menjadi khalifah dan menentang orang-orang yang berhak memiliki jabatan tersebut. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa peperangan mereka adalah ijtihad dalam masalah pemerintahan, siapa yang lebih berhak. Ya. Sementara kita juga mengerti bahwa Al-Hajjaj ini adalah seorang yang bengis. Banyak dari tabi'in yang dibunuh olehnya. Hanya saja uniknya dia hafal Quran. Ya. Dan inilah yang berkenaan dengan ijtihad mereka. Ya. Yang satu mengatakan dirinya lebih berhak, yang satu lagi mengatakan dia juga berhak. Nah, kata-kata Al-Hajjaj ini kita lanjutkan. Dia telah berbuat kejahatan di tanah suci Allah, sehingga Allah menimpakan azab yang pedih kepadanya. Ini klaimnya siapa? Klaimnya Al-Hajjaj tentang Abdullah bin Zubair. Sesungguhnya Adam lebih mulia di sisi Allah daripada Ibnu Zubair. Dia berada di surga dan surga lebih tinggi kehormatannya daripada Mekah. Manakala Adam menyelisih perintah Allah dengan memakan buah dari pohon terlarang, maka dia dikeluarkan dari surga. Maksudnya adalah, kalau Adam saja yang lebih mulia daripada Abdullah bin Zubair dikeluarkan dari surga gara-gara melakukan maksiat, maka begitu juga Abdullah bin Zubair kita keluarkan dari Mekah yang tidak lebih utama daripada Adam dan tidak lebih utama daripada surga, kita keluarkan dari Mekah karena berbuat maksiat. Bangkitlah untuk sholat. Maka Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Nabi, berdiri dan berkata, ketahuilah demi Allah, seandainya aku mau berkata kepadamu bahwa kamu adalah dusta, niscaya kulakukan. Demi Allah, Ibnu Zubair ini tidak berbuat maksiat. Dia tidak pernah merubah kitabullah. Sebaliknya malah dia adalah ahli sholat, ahli puasa dan mengamalkan kebenaran. Ini pembelaan sahabat Nabi kepada Abdullah bin Zubair yang juga merupakan sahabat Nabi. Kemudian Al-Hajjaj mengirimkan kepala Ibnu Zubair kepada Abdul Malik bin Marwan. Lalu menyalib jasadnya dengan posisi terbalik di Thaniyah Al-Hayawan. Ibu Ibnu Zubair, yaitu Asma, kemudian datang dan berdiri di depan jasadnya. Dia mendoakannya dalam waktu yang lama, kemudian berpaling pergi. Lalu datang Ibnu Umar, berdiri di hadapan jasad Ibnu Zubair dan berkata, Assalamualaikum ya Abu Khubaib. Ya Aba Khubaib. Assalamualaikum wahai Abu Khubaib. Assalamualaikum wahai Abu Khubaib. Maksudnya adalah Abdullah bin Zubair. Demi Allah, aku sudah pernah melarangmu melakukan hal ini. Tapi kita ketahui bahwa Abdullah bin Zubair itu orangnya kokoh. Seperti mamanya. Tegas. Dan dia berijtihad bahwa dia memiliki hak untuk menjadi khalifah karena memang masyarakat di sana membaiatnya. Kata Ibnu Umar, demi Allah aku sudah pernah melarangmu melakukan hal ini. Demi Allah sungguh yang aku tahu bahwa engkau adalah ahli puasa, ahli sholat dan penyambung silaturahim. Demi Allah seandainya ada satu umat yang mana engkau adalah yang terburuk darinya, niscaya ia adalah umat yang baik seluruh individunya. Maksudnya itu begini. Seandainya ada satu umat, 100 orang. Lalu Abdullah bin Zubair adalah orang yang terburuk dari yang 100 itu. Niscaya 100 itu semuanya sebenarnya baik. Tapi masalahnya adalah tidak ada satu umat yang seluruhnya baik. Ini yang dimaksudkan. Ya. Sehingga ucapan Abdullah bin Umar ini adalah isyarat bahwa sebenarnya dia mengingkari ijtihad yang dilakukan oleh Ibnu Zubair. Maksudnya biarlah sudah kekhalifahan itu jatuh di tangannya
Abdul Malik bin Marwan. Kita lanjut. Kemudian dia memandang rekan-rekannya dan berkata, apakah belum saatnya lagi bagi pengendara ini untuk turun? Maksudnya sudahlah, jasadnya ini kapan diturunkan? Karena dia harus dimakamkan. Telah diriwayatkan bahwa setelah Al-Hajjaj membunuh Ibnu Zubair, dia datang kepada Asma, ibunya, dan berkata kepadanya, Ibu, sesungguhnya Amirul Mukminin berpesan kepadaku. Amirul Mukminin di sini maksudnya adalah Abdul Malik bin Marwan. Dia berpesan kepadaku, apakah ibu Asma, yaitu mamanya Abdullah bin Zubair yang kami perangi ini, mungkin punya hajat? Maka Asma menjawab, aku bukan mamamu. Aku adalah ibu yang disalib di puncak bukit dan kamu pembunuhnya. Aku juga tidak punya hajat apapun. Ya. Ini perkataan Asma kepada Al-Hajjaj yang membunuh anaknya. Dari Yahya bin Ya'la At-Taimi dari bapaknya bahwa dia berkata, aku masuk Mekah 3 malam sesudah terbunuhnya Ibnu Zubair. Ya. Saat itu jasadnya disalib. Lalu ibunya yang sudah tua renta lagi buta datang. Dia berkata kepada Al-Hajjaj, apakah belum saatnya bagi pengendara ini untuk turun? Maksudnya kapan jasadnya diturunkan? Kita mau prosesi untuk dimakamkan. Al-Hajjaj menjawab, ini orang munafik. Ya. Maka Asma berkata, menjawab perkataan Hajjaj ini, demi Allah dia bukan orang munafik. Dia ini adalah orangnya ahli sholat, ahli puasa dan berbakti kepada bapak dan ibunya. Ya. Kalau kita mau tambah-tambahin ya. Bahkan dia ini sahabat Nabi sedangkan kamu bukan sahabat Nabi. Kamu membunuh sahabat Nabi. Al-Hajjaj berkata, hei wanita tua, pergilah karena kamu sudah pikun. Ya. Jadi ada riwayat di mana Hajjaj itu berbaik-baik kepada Asma. Dan ada riwayat yang menyebutkan Al-Hajjaj ini berbuat berkata-kata yang kasar kepada Asma. Wanita tua, pergi sudah. Kamu itu udah pikun. Dia menjawab, demi Allah, aku tidak pernah pikun sejak mendengar Rasulullah SAW bersabda, fi thaqifin kadzabun wa mubir. Pada Sakif ya, ada pembual besar dan pembunuh besar. Maksudnya itu gini. Asma bilang, saya ini orangnya gak pikun. Sejak saya mendengar perkataan Nabi bahwa di Thaqif sana ada orang laki-laki suka membual, suka menyombongkan diri dan dia pembunuh. Dan para ulama mengatakan yang dimaksudkan oleh Asma di sini adalah Al-Hajjaj. Karena Al-Hajjaj itu adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Nah, Al-Thaqafi ini nisbah kepada Thaqif. Nah, yang dimaksudkan oleh Asma di sini ada pembunuh, pembual, ya, penyombong diri yang berasal dari Thaqif dan itu adalah kamu maksudnya. Dari Ibnu Abi Mulaika dia berkata, aku datang kepada Asma sesudah Ibnu Zubair dibunuh. Maka dia, Asma maksudnya, maka dia berkata, aku mendengar orang-orang itu menyalib Abdullah. Ya Allah, janganlah mewafatkanku sebelum dia dibawa kepadaku. Aku ingin mengafaninya dan memberinya wangi-wangian. Lalu aku pun membawakan jasadnya Ibnu Zubair kepadanya. Ya. Kepada siapa? Kepada Asma. Maka Asma memberinya wewangian dengan tangannya sendiri. Mengafaninya padahal dia sudah buta. Kemudian dia mensolatkannya. Dan sesudah itu Jumat tidak datang kecuali dia pun Asma akhirnya memang sudah meninggal dunia juga. Dan ini sesuai dengan keinginannya siapa? Asma. Ingat tadi ketika Ibnu Zubair bilang gak apa-apa, di dalam kematian ada ketenangan. Terus ibunya bilang apa?
Engkau mau saya mati duluan? Nah, tidak begitu. Saya belum mau mati sebelum saya lihat engkau. Kalau engkau kalah dan mereka membunuh engkau, saya ingin berharap pahala. Sedangkan bila engkau menang, saya ingin ikut berbahagia. Dan benar-benar terjadi di mana Abdullah bin Zubair meninggal duluan. Kemudian Asma berharap pahala dan berusaha untuk memprosesi jenazahnya. Baru kemudian Asma wafat setelahnya. Demikianlah hidup Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Ya. Ibunya Abdullah bin Zubair, istrinya hawarinya Rasulullah, ya, yang merupakan pemilik 2 ikat pinggang. Kehidupannya usai, dia berpulang ke sisi Tuhannya, meninggalkan pelajaran-pelajaran kekal bagi wanita-wanita beriman dan nasihat-nasihat yang berharga. Namanya akan terus dikenang sepanjang masa di bidang jihad, kesabaran dan ketakwaan. Julukan pemilik 2 ikat pinggang akan selalu tersemat padanya. Semoga Allah meridhoinya, bapaknya, suaminya, anak-anaknya di alam akhirat. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Sesungguhnya Allah adalah yang maha penyayang di antara para penyayang dan paling pemurah di antara para pemurah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah setelah jeda kita akan kembali dan akan menyebutkan berbagai faedah yang bisa kita ambil dari kisahnya Asma binti Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kita diuji dalam kubur nanti dengan 3 soal. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Baiknya Allah, sebelum tiba ujian itu, soal dan kunci jawabannya sudah diberitahu. Mana ada guru di sekolah dulu yang pernah memberi ujian semacam itu. Tapi jangan senang dulu. Ternyata jawaban ujiannya adalah dengan kedekatan, bukan dengan hafalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum teman-teman. Pada hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk murojaah hafalan Al-Quran yang ada di juz 30. Semoga kita bisa mendapatkan pahala membaca Al-Quran, bisa lebih menguatkan hafalan, terutama untuk teman-teman yang mengimami keluarganya dan mempergunakan hafalan Al-Qurannya manakala untuk berdakwah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ingat, jangan buka Al-Quran, dan saya akan membacakan sebagian dari ayat yang ada di juz 30 dan teman-teman tinggal melanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Lanjutkan. Bagus. Lanjutkan. Lanjut. Masya Allah. Mungkin teman-teman yang tadi masih kurang lancar saat murojaah, berarti harus banyak-banyak mendengarkan lagi murotal-murotal yang ada dan sering-sering dipraktikkan dan dibaca waktu sholat. Adapun yang sudah lancar, alhamdulillah, jangan lupa untuk menambah hafalannya. Untuk teman-teman yang ingin mulai menghafal juz 30, silakan buka Mufid TV Official atau Mufid Safitra yang ada di YouTube dan di Facebook. Untuk di YouTube, di deskripsi sudah kami berikan menit-menit setiap suratnya, sehingga teman-teman bisa langsung lompat ke surat yang diinginkan dengan mengklik angka menit yang ada di deskripsi. Demikian untuk murojaah hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya dulu pernah bilang, coba kamu lihat, ayam bisa berumah. Kebetulan memang tetangga punya ayam. Bapak bilang, coba kamu lihat yang di dalam sangkar. Tiap hari dipanggil untuk masuk. Nanti kalau dikasih makan dibawakan. Airnya dituangkan. Nanti kalau keluar diangkatkan. Coba kamu lihat ayam yang sebelahnya. Yang di atas pohon. Naik pohon sendiri, turun pohon sendiri, makan cari sendiri, kais sendiri, pergi ke parit untuk bisa cari makan dan minum. Kata bapak, kalau kamu lihat atau kamu perhatikan, dua jenis ayam ini, yang satu namanya ayam ras, yang satu namanya ayam kampung. Ayam ras itu kalau dijual di pasar, telurnya murah, dagingnya murah, ayam itu sendiri murah. Apa-apanya. Kalau ayam kampung, tulangnya kuat, telurnya mahal, dagingnya mahal, ayamnya sendiri mahal. Apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya adalah kemandirian. Yang satunya dimanja dan yang satunya mandiri dalam hidupnya. Yang manja, nanti tulang-tulangnya adalah tulang yang lunak. Ketika dia dijual, maka murah. Adapun yang mandiri, tulangnya kuat, harganya mahal. Anakku, kata bapak saya dulu, kamu harus mandiri dengan cara kau pergi merantau ke negeri orang. Kalau kamu merantau ke negeri orang, kamu akan rasakan nanti setelah kamu pulang, setelah kamu melalui berbagai macam cobaan, kemandirian, kamu nanti akan rasakan ketika kamu dewasa, waktumu mahal, kamu dicari orang. Tulang-tulangmu, dirimu akan kuat ketika engkau harus menghadapi berbagai cobaan kehidupan. Maka ada juga syair dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, kehidupan itu baru manis kalau kita pernah merasakan penderitaan manakala kita menempuh cobaan. Sesungguhnya singa itu tidak akan pernah mendapatkan mangsa kalau dia tidak keluar dari sarangnya. Busur atau anak panah dia tidak akan pernah masuk atau tertancap di sasaran kalau dia tidak melepas atau tidak lepas dari busurnya. Emas dia akan selamanya seperti tanah kalau dia tidak ditambang, tidak dikeluarkan dari tempatnya. Kayu gaharu tidak akan pernah wangi dan mahal kalau dia tidak keluar dari hutan. Matahari kalau dia tidak bergerak, maka tentunya manusia akan bosan. Air kalau dia hanya berendam atau tergenang, maka dia akan keruh. Tapi kalau dia mengalir, maka dia akan jernih. Keluarlah, merantaulah, mandirilah dalam kehidupan, supaya nanti insya Allah engkau bisa menjadi seperti ayam kampung yang mahal waktunya, mahal dirinya, dan dibutuhkan oleh manusia, dan dia bisa memberikan manfaat dirinya dengan semaksimal mungkin bagi manusia yang lain. Oke. Kita kembali lagi di The Wonderful Sahabiyah, teman-teman yang dirahmati Allah. Kita akan diskusi, bahas beberapa hal yang merupakan faidah-faidah yang mungkin kita bisa ambil dari pelajaran yang tadi sudah kita baca dari biografi Asma binti Abu Bakar. Saya akan cantumkan satu persatu, baik di YouTube maupun di Facebook. Pelajaran yang saya bisa ambil ya, adalah tarbiyah Islam yang berulang-ulang kepada anak nanti akan bisa membentuk karakternya. Jadi kita lihat bagaimana Asma itu menjadi orang yang, ya bahasa Inggrisnya itu tough. Bahasa Indonesianya apa ya, tough? Kuat ya. Tipikal kuat
Siapa yang berani ngadapin Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi? Bahkan banyak dari tabi'in yang dahulu sampai lari. Ya. Maksudnya lari, lebih memilih untuk menyelamatkan diri ketimbang ikut-ikutan dibunuh dan mati sia-sia di tangannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Asma? Dia datang ke tubuhnya atau jasadnya Abdullah bin Zubair. Sampai-sampai ketika bertemu dengan Hajjaj, dia bilang, aku bukan mamamu. Ya, aku mamanya yang dibunuh. Dan aku ini orangnya tidak pernah pikun sampai sejak aku mendengar perkataan Nabi SAW bahwa di Thaqif itu ada orang yang pembual lagi pembunuh. Ya. Ini kan tipikal orang yang tough. Ya. Dan memang Asma itu tough bukan hanya di dalam kisahnya dia bersama Abdullah bin Zubair. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari bersama suaminya, dia itu memang wanita yang kuat. Ya. Bagaimana Asma itu mengurusi kudanya Zubair, menumbuk biji-biji kurma untuk jadi pakan kuda, mengangkat kurma yang berat-berat, ya, menimba air, menggotong benda-benda berat yang dilakukan oleh para lelaki. Meskipun sebenarnya bapaknya itu adalah Abu Bakar yang orang kaya. Tapi karena dia menikah dengan laki-laki yang miskin yaitu Zubair, ya, dia pun terbentuk karakternya jadi orang yang tough. Kita lihat juga bagaimana Asma tadi disebutkan di awal-awal buku bahwa Asma itu menyaksikan perjuangan Islam sedari dini. Sejak fajarnya Islam itu menyingsing, dia sudah melihat bagaimana orang-orang di zaman awal-awal disiksa, diseret. Dia melihat bagaimana ayah dan Rasulullah SAW mempersiapkan diri untuk hijrah. Bahkan dia digampar oleh Abu Jahal. Ketika Abu Jahal jengkel mencari Nabi Muhammad, ya, yang tadinya dikira di dalam rumah, ternyata di dalam rumah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Alinya digampar, jengkel, dia bilang kita cari dia. Cari ke rumahnya Abu Bakar. Ya. Dicari di rumahnya Abu Bakar, ketemu Asma. Apa yang dilakukan? Nah, Asma bilang nggak tahu. Ya, dia sudah pergi. Maka Asmanya yang digampar. Jadi tarbiyah Islam yang memang menempa Asma binti Abu Bakar menjadi wanita yang kuat. Sehingga tadi saya katakan tarbiyah Islam itu kalau dilakukan berulang-ulang kepada anak, dia akan membentuk karakternya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, berikan kepada anak kita itu adalah pendidikan-pendidikan Islam yang baik. Yang itu ditanamkan terus berulang-ulang. Bahkan diusahakan untuk mereka mau bekerja dan tidak menjadi anak-anak yang manja. Sebagaimana Asma binti Abu Bakar. Ya. Anak-anak kita di rumah suruh dia cuci piring. Suruh dia ikut membantu mamanya di dapur. Meskipun nanti pisau yang digunakan juga melihat umur. Ya, kalau anaknya masih belum terbiasa untuk hati-hati dengan pisau, maka beri dia misalnya pisau plastik. Untuk memotong yang bisa dipotong dengan pisau plastik. Ya, misalnya buncis, kacang panjang. Ya. Untuk kakaknya yang sudah besar, maka diberi pisau yang dari stainless. Untuk memotong yang lebih keras. Ya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, pendidikan-pendidikan yang sedari dini seperti ini akan membentuk anak kita dengan karakter yang kuat. Nah, bukan karakter yang manja dan gampang ditempa oleh musibah, ya, langsung hanyut, sakit, gak mampu untuk menghadapi keadaan yang lebih yang susah dengan kekuatan dalam dirinya. Maafin, hari ini tenggorokan gak enak. Baik. Yang kedua, pelajarannya adalah bahwa anak wanita, ya, atau anak-anak, saya edit sedikit. Anak-anak termasuk
yang wanita. Itu juga bisa ikut andil dalam dakwah dan jihad. Sebagaimana kita lihat bagaimana perjuangan Asma binti Abu Bakar ketika dia membantu bapaknya, membantu Rasulullah SAW dalam proses berhijrah. Ya. Contoh jihad dan dakwah bagi anak-anak misalnya membantu mempersiapkan perbekalan makan, membantu persiapan minuman, ya, berarti jadi seksi konsumsi. Begitu juga dalam misalnya kalau di konteks kita yang ada sekarang ini, misalnya kalau ada pengajian lalu ada seksi konsumsinya, bagi-bagi roti atau menyiapkan minuman. Begitu juga misalnya menjaga di stand hadirin ya, dengan menggunakan kertas dan bolpen untuk mencatat siapa yang hadir, ya. Menanyakan silakan Bu, nama dan nomor teleponnya diisi. Kalau mau nanti kita masukkan ke dalam grup dakwah, bisa menyimak jadwal-jadwal kajian. Ini yang bisa dilakukan anak-anak. Dan itulah yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar di masa mudanya. Sebagian kita di zaman sekarang, manakala dakwah dilakukan, ada kajian, ada daurah, anak-anak ngapain? Banyak yang main-main saja. Orang tuanya yang jadi panitia, orang tuanya yang ada di parkiran. Ya. Anak-anak ketemu dengan sesama anak-anak lari-lari, main-main. Apalagi di pengajian yang rutin misalnya. Orang tua sibuk mencatat, anak-anak di halaman parkir bermain-main. Nanti kalau sudah masuk sholat isya baru masuk ke dalam ikut sholat dalam keadaan keringatan. Ya. Maka ini petunjuk bagi kita bahwa anak-anak itu sebenarnya bisa diikutkan dalam prosesi dakwah dengan hal-hal yang mungkin bisa mereka kerjakan. Tidak hanya anak laki-laki, anak perempuan pun bisa. Misalnya kita kumpulkan, ayo anak-anak perempuan daripada bermain-main dan hanya ngobrol-ngobrol. Nah, bahkan kata istri saya pernah di salah satu daurah istri saya mau ke WC. Dia dapati anak-anak umur 10 tahun sampai 12 tahun, perempuan-perempuan, duduk-duduk di tangga lagi bicarain anak-anak cowok. Ada yang bilang, itu loh si Fulan itu ganteng kan. Lu bayangkan tuh di kajian. Anak-anak bukan usia 4 tahun, 5 tahun. Usia 10, 11 tahun, 12 tahun. Ya. Usia dekat kelas 5 SD. Yang diomongin apa? Cowok. Si Fulan cakep, si Fulan ganteng. Bagaimana kalau seandainya mereka yang diajak untuk misalnya, anak-anak perempuan, ayo daripada di tangga duduk-duduk ngobrol tidak jelas, ayo bantu di dapur ada persiapan minuman dan makanan. Mau diantar, mau dibagikan. Anak-anak yang diajak. Dan begitu yang tadi saya sebutkan juga, ketika Nabi SAW dan Abu Bakar akan hijrah, maka makanan dan minumannya yang menyiapkan adalah Asma dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman yang menyimak kajian ini, usahakan anak-anak kita itu sudah kita terpa dengan pendidikan Islam dan dakwah dengan apa yang mereka mampu sedari dini. Pelajaran ketiga, keyakinan yang kuat itu tidak akan mudah diterpa cobaan dan godaan. Artinya kalau ada orang mengatakan dirinya misalnya hijrah, ya, kemudian diterpa sedikit dengan hinaan, kemudian goyah, berarti ini belum hijrah yang kuat, belum keyakinan yang mantap. Ingin juga berjilbab besar, diejek sedikit, alah jilbab-jilbab kayak gini, yang biasa-biasa aja kali, ya langsung hatinya merasa terbawa perasaan, iya aku jadi gak enak nih sama teman-temanku. Itu belum yakin dengan keyakinan yang kuat berarti. Ingin bercadar, kemudian ada yang ngejek sedikit, ninja. Ya. Setelah itu pulang nangis, kita katakan ngapain nangis? Ya. Kan orang cuma ngejek, tidak ada yang terambil dari diri Anda. Ya.
tidak ada harga diri yang berkurang, tidak ada anggota tubuh yang hilang. Buat apa menangis? Keyakinan yang kuat itu ditunjukkan dengan ketika adanya cobaan dan ada godaan, maka tidak akan goyah. Begitu juga sebagian orang katanya mau hijrah, mau meninggalkan riba. Ya. Waktu mau resign temannya menasihati, dalam tanda kutip ya, menasihati. Aku nasihati kamu ya, kamu gak usah resign dari bank. Banyak kok ustadz-ustadz yang bilang halal misalnya. Banyak kok ulama-ulama, ini kan permasalahan yang memang ada perbedaan pendapat. Kita harus saling menghormati. Udahlah, nanti daripada anak dan istrimu gak makan. Ya, akhirnya surat resignnya gak jadi diajukan. Akhirnya tetap kerja di bank. Ada godaan yang muncul. Ya, tidak kuat berarti keyakinan. Ini sebagaimana yang terjadi pada Asma binti Abu Bakar. Tadi disebutkan di dalam kisah yang kita baca. Bahwa Asma ini melihat bagaimana orang-orang di zamannya disiksa. Di awal-awal perjuangan Islam. Orang-orang disiksa, orang-orang dibunuh. Tapi tidak menggoyahkan keyakinannya meskipun dia masih anak-anak dan seorang perempuan. Yang keempat. Ini adalah faedah buat perempuan. Buat para akhwat. Hendaknya mengutamakan agama dalam memilih calon suami. Kita tadi bisa lihat bagaimana Asma binti Abu Bakar, apa yang dia lakukan? Dia menikah dengan Zubair ibn al-Awwam. Meskipun Zubair ini adalah seorang laki-laki yang miskin. Hanya saja dia tahu bahwa Zubair ini laki-laki yang agamanya kuat. Dia adalah pembela setianya Nabi. Zaman sekarang orang kalau milih cowok ya, milih calon suami, ya, ikut biro jodoh misalnya, tetap aja yang dilihat pertama itu adalah pekerjaan. Ya. Bukan testimoni. Tetap yang dilihat pertama kali itu, kerja di mana ya? Pertamina, mau. Langsung saya mau nih sama yang kode ikhwan kode A3. Kata panitia biro jodohnya, iya yang A3 yang milih 10 akhwat. Kenapa yang A3 ini yang dipilih oleh banyak orang? Ya profilnya kelihatan, wah ini kuat finansial ini. Ya. Kerja di Pertamina. Nah, apalagi di situ dicantumkan gaji 15 juta. Bisa beli skincare mahal nih. Sedangkan kalau kita ingin mencari jodoh yang benar, itu yang pertama dilihat itu misalnya lihat ngaji udah berapa tahun. Lihat testimoni orang-orang tentangnya. Lihat ada rekomendasi dari ustadz-ustadz gak ya? Ya, apa peran dakwahnya? Ya. Dia sudah mengamalkan apa saja dari ilmu yang dia pelajari. Ngajinya sama ustadz siapa saja. Itu yang pertama kali harusnya dilihat. Ya. Karena tidak ada jaminan ketika Anda menikah dengan orang yang kaya secara finansial ada. Kemudian Anda akan hidup bahagia. Tidak ada jaminan. Mungkin ada yang mengatakan, lah bukankah sama yang sudah baik agamanya juga gak ada jaminan? Kita katakan, bayangkan kalau seandainya saja dengan orang yang baik agamanya saja Anda gak ada jaminan, apalagi yang agamanya acak-acakan. Yang kelima, rumah tangga yang dituntunkan dalam Islam adalah yang dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia. Kita lihat tadi bagaimana rumah tangga yang dibangun antara Asma dengan Zubair ibn al-Awwam. Mereka berdua ya, adalah rumah tangga mereka yang penuh dengan ilmu, penuh dengan keimanan dan ketakwaan serta mendidik anak mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia. Makanya ada Abdullah bin Zubair. Makanya ada Urwah bin Zubair. Nah, yang keenam adalah murah hati dan gemar untuk memberi meskipun bukan orang kaya. Sebagaimana tadi dicontohkan oleh Asma binti Abu Bakar. Dia suka memberi dan murah hati meskipun suaminya bukan orang kaya. Dan dia mengatakan bahkan
Ya, berilah, bersedekahlah, berinfaklah, dan jangan tunggu ada kelebihan harta, karena kalau menunggu itu maka tidak akan pernah terjadi. Ya, infak dan sedekah tadi. Tunggu, saya menulis sebentar. Ada satu faedah yang saya tadi belum catat. Oke, yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Berinfak tidak menunggu kelebihan harta. Ya, dan berinfak itu akan membuat harta terus ada. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita kalau mau berinfak, ya, jangan katakan nantilah, tunggu kalau saya sudah punya kelebihan baru saya berinfak. Di masa-masa di mana kita juga pas-pasan atau biasa-biasa saja, bukan begitu kaya, maka usahakanlah untuk bisa berinfak juga. Usahakan untuk bisa bersedekah. Kata Rasulullah SAW, "Ma naqasat shadaqatu min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ya. Bahkan sedekah itu, termasuk diantaranya zakat, itu satu makna dengan numu, yaitu nama, ya, atau al-inma, yaitu menumbuhkan harta. Itu satu makna. Yang artinya seseorang kalau bersedekah itu justru hartanya akan bertambah insya Allah. Dan jangan pelit, apalagi kalau harta tersebut adalah demi kepentingan keluarga kita sendiri. Kemudian yang ke-8, ada faedah selalu membersamai orang tua, terutama yang sudah lanjut usia, menengoknya di kala sakit, meminta pertimbangannya dalam hal-hal yang penting. Ini faedah yang ke-8. Saya ulang. Selalu membersamai orang tua, terutama yang sudah lanjut usia, menengoknya di kala sakit, dan meminta pertimbangannya dalam hal-hal yang penting. Nah, kita lihat bagaimana Urwah bin Zubair tadi menceritakan bahwa 10 malam sebelum terbunuhnya Abdullah bin Zubair, kami berdua datang kepada ibu kami, Asma, yang sedang sakit. Ya. Jadi ini membersamai ibunya. Ditambah dengan ibunya sedang sakit, maka mereka menengoknya. Dalam proses mereka menengoknya, maka dia pun meminta pertimbangan-pertimbangan atau nasihat-nasihat dari ibunya. Nah, kita lihat orang di zaman sekarang, ya meskipun mungkin mereka sudah, ya memang mereka sudah berada, mereka sudah punya nama, kehormatan, kedudukan, ya. Kemudian tidak pernah meminta pertimbangan-pertimbangan orang tua. Meskipun kita katakan mungkin orang tua kita tidak pintar misalnya. Sehingga kadang-kadang kita berpikir, minta pertimbangan kepada orang tua juga, saya tetap saja punya keputusan akan melakukan ini dan itu. Maka kita katakan orang tua pasti akan bahagia bila kita datang kepada mereka dan minta pertimbangan, minta persetujuan. Ya. Meskipun pada akhirnya juga kita tahu yang mana yang terbaik untuk apa yang kita lakukan. Ini tadi yang ke-8. Yang ke-9, kita lihat bagaimana Asma tadi mendoakan anaknya. Ya. Maka di sini kita katakan orang tua manakala anak meminta pertimbangan terutama, maka berikan pertimbangan yang menurut kita baik, dan jangan lupa doakan kepada Allah agar apa yang menjadi pilihannya nanti, ya meskipun pilihannya ternyata bukan pilihan kita, agar semoga dia diberkahi oleh Allah dalam langkah-langkahnya. Abdullah bin Zubair tadi kita baca bahwa dia berperang melawan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang merupakan utusan dari Abdul Malik bin Marwan. Kita katakan bahwa itu adalah ijtihadnya dalam masalah kedudukan sebagai khalifah.
atau sebagai pemerintah. Ya. Sebenarnya Asma juga kalau ditanya, ya dia katakan ya engkau berijtihadlah. Bila memang ijtihadmu ini benar, lakukan. Ya. Tetapi diingkari oleh sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar. Mereka lebih ingin agar mengalah saja. Ya. Tapi orang tua, ya, meskipun dia memberikan pertimbangan kepada Abdullah bin Zubair, akhirnya dia mendoakan kepada Allah agar usaha dan upaya yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair mendapatkan keberkahan dari Allah. Ini yang keberapa tadi? Yang ke-9. Ya, dan ini belum saya posting. Oke, sekarang yang ke-10. Penghargaan kepada jasa terhadap Islam meskipun kecil. Penghargaan kepada orang yang berjasa terhadap Islam meskipun kecil. Teman-teman dapat dari mana nih kira-kira? Yang tahu dapat hadiah. Penjelasan 3 landasan utama. Tapi yang jilid 3. Yang cetakan 3. Nah. Siapa yang tahu? Dapat dari mana penghargaan kepada jasa terhadap Islam meskipun kecil? Sambil menunggu jawaban, saya sebutkan faedah yang berikutnya, yaitu yang ke-11 dan ini yang terakhir dari apa yang bisa saya sebutkan, yaitu membantu suami dalam mengurus kehidupan sehari-hari. Ini terlihat dari bagaimana Asma, ya, meskipun tidak disebutkan di dalam buku ini ya, di mana dia membantu suaminya untuk mengurus kudanya. Asma itu juga membantu untuk membuat pakan untuk kudanya, ya, dengan cara menumbuk biji-biji kurma, kemudian mengangkat air, mengangkat kurma dengan berat-berat. Ya. Nah, ini adalah bagaimana seorang istri membantu suaminya di rumah, meskipun dengan pekerjaan yang berat. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah, teman-teman, apabila ternyata teman-teman tidak juga seperti itu di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di rumah sudah ada pembantu. Ada riwayat yang menyebutkan bagaimana Asma ketika dahulu mengurusi berbagai hal yang ada di rumahnya. Lalu kemudian ada pembantu yang hadir di rumahnya, maka dia pun mengatakan ini seperti terbebas dari perbudakan. Saking pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakannya adalah pekerjaan-pekerjaan berat. Ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, saya juga ada cerita ya, di minggu yang lalu kalau saya tidak salah, bahwa di depan rumah saya pernah saya lihat ada orang menggali parit, ya, dapat proyek untuk menggali parit dekat rumah, ya, dan menggalinya itu malam-malam. Yang melakukannya adalah salah satunya perempuan, ya, karena membantu suaminya menggali parit, mencangkul. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini dari faedah yang saya bisa sebutkan, ada 11. Ya. Dan teman-teman saya lihat belum ada yang menjawab dapat dari mana penghargaan kepada jasa orang yang berjasa terhadap Islam meskipun kecil. Maka saya jawab, faedah penghargaan kepada orang yang berjasa terhadap Islam meskipun kecil itu adalah bagaimana para sahabat dahulu memberikan penghargaan kepada Asma yang berjasa mengikatkan makanan dan minumannya Nabi dengan menggunakan ikat pinggangnya, sehingga penghargaannya disebut dengan Dzatun Nitaqain, yaitu seorang wanita pemilik 2 ikat pinggang, alias ikat pinggang yang satu lalu dibelah 2 dan dijadikan sebagai pengikat bekalnya Nabi ketika hijrah. Ya. Apa jasanya Asma di dalam hal ini? Jasa yang besar. Karena apa yang dikerjakan Nabi adalah proses hijrah, titik balik yang nanti, ya, akan terbentuk negeri Islam setelah itu. Ini kan Nabi mau pergi nih ke Madinah, dan di sana nanti akan terbentuk pemerintahan Islam. Di sana nanti mulai ada titik-titik kemenangan Islam mulai muncul sampai akhirnya membebaskan Makkah dari orang-orang kafir Quraisy. Dan
Kita bayangkan Nabi SAW membutuhkan makanan dalam perjalanannya yang jauh. Kita aja kalau umroh dari Mekah mau pergi ke Madinah misalnya itu butuh 6 jam naik bis. Itu aja udah lapar ya. Dikasih snack, dibeliin roti 7 days, dikasih minum satu orang satu botol satu roti. Ya. Padahal cuma di dalam bis tinggal tidur. Lah ini Nabi SAW naik unta. Perjalanannya dari Mekah ke Madinah yang kalau bis itu 6 jam. Berapa lama kalau naik unta? Maka dia lebih membutuhkan bekal. Ya. Yang bekal ini perlu diikat. Siapa yang ngikatkan? Asma. Pakai apa ngikatnya? Ikat pinggangnya. Ya. Maka ini adalah jasa yang mungkin kita anggap remeh. Sekadar ngikatkan makanannya Nabi SAW. Tapi ini adalah perbuatan yang nanti dampaknya besar. Nah, penghargaan yang diberikan oleh para sahabat kepada Asma adalah gelar. Yaitu si pemilik 2 ikat pinggang. Wallahu a'lam bishawab. Saya akan baca pertanyaan bila ada. Grup akhwat di WA Balikpapan Mengaji Sunnah tidak ada bergerak sama sekali. Tidak ada yang naik ke atas, berarti tidak ada yang bertanya ya. Saya pindah ke Telegram. Di Telegram juga tidak ada. Terakhir kali grup akhwat itu online-nya adalah kemarin. Pesan terakhir yang muncul. Oke, tidak ada, berarti saya pindah ke YouTube dulu. Saya baca dari atas. Dari Putri Ummu Ubaidillah. Jika ada pemikiran yang mengatakan, aku ingin berinfak agar urusan dimudahkan Allah dan agar suatu saat dapat balasan dari Allah. Apakah pemikiran seperti ini diperbolehkan? Sebatas yang saya pernah dengar dari ustadz-ustadz kita yang lain, yang mereka nukilkan dari para ulama, bahwa beramal ya, dengan bentuk sedekah dengan tujuan agar mendapatkan balasan dari Allah, ini berarti termasuk pamrih. Termasuk dari beramal dalam rangka mencari dunia. Misalnya seseorang mengatakan saya bersedekah supaya jual beli saya lancar. Kita bersedekah supaya bisnis kita berhasil. Maka ini termasuk amal yang tujuannya adalah mencari dunia. Dan yang seperti ini adalah sebuah kekeliruan. Berinfaklah dan yakinlah bahwa Allah pasti akan membalas dengan yang lebih baik. Tapi jangan jadikan itu sebagai patokan atau niat utama. Kita dahulu sering mendengar ada sebagian orang punya jargon sedekah dalam dakwahnya. Keliling Indonesia, keliling masjid, ya, masjid ke masjid, kota ke kota dalam rangka mengajak orang untuk bersedekah dengan kisah-kisah tentang sedekah, tetapi orientasinya adalah dunia. Ya, misalnya supaya berhasil dalam bisnisnya. Maka ini sesuatu yang sebenarnya adalah kekeliruan. Bersedekahlah dan jadikan itu sebagai keyakinan, tapi jangan dijadikan sebagai patokan atau niat yang menjadi dasar Anda bersedekah. Ukti Uli, ya ini benar, tapi saya tadi udah terlanjur jawab duluan ya. Saya udah nunggu, nggak ada masuk, baru saya jawab. Dan Ukti Uli memberikan jawaban setelah saya menjawab. Jadi saya tidak anggap ini sebagai jawaban. Oke, di Mufid TV nggak ada ya. Apakah saya perlu mencari di Muflisa Fitra juga?
Sapi Telkom. Saya mohon maaf, ketika 2 minggu yang lalu saya belum sempat untuk membaca fawaid dari Fatimah karena videonya sempat terhapus. Ya. Kemudian saya juga belum sempat untuk membaca yang Ruqayyah. Maka nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang sekaligus 3 orang saya akan sebutkan pemenangnya untuk fawaid yang terbaik termasuk dengan yang punya asma. Ya, insya Allah. Gimana mau masuk grup akhwat? Ya, kalau mau masuk grup akhwat, silakan masuk di sebentar. Saya kopikan. Mau masuk di grup akhwat, bisa saja di wa.me yang 0895 715 2850. Meskipun ini bukan nomor yang merupakan nomor admin ya. Karena seingat saya bukan ini nomornya, tapi yang saya ingat saja, yang saya sebutkan biar cepat. Tapi tidak ada. Kalau begitu saya cukupkan dulu. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga kajian ini bisa bermanfaat dan mohon doakan agar Allah mudahkan bagi kami untuk mengadakan kajian-kajian yang lain. Termasuk diantaranya kajian konsultasi keluarga dan pernikahan yang masih tertunda. Begitu juga kajian tabi'in yang sebenarnya tinggal sedikit lagi akan tamat tapi belum terlaksana karena belum sempat untuk mengadakan kajian di malam hari. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.